seharusnya sebagai mantan presiden, dia bisa memberikan teladan bahwa pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 ataupun dalam waktu-waktu di bulan-bulan kemerdekaan, mereka tidak usah pergi ke luar negeri lah. Saya tegaskan kembali, agenda besar bangsa tidak boleh berhenti. Langkah-langkah besar harus terus dilakukan. Saya mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersatu padu, mendukung agenda besar bagi pencapaian Indonesia maju. Dengan komitmen, dengan kerja keras, dengan inovasi dan kreativitas. Marilah kita bersatu padu untuk Indonesia maju. Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dirgahayu Republik Indonesia, Dirgahayu Negeri Pancasila, Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, sebelum menonton video ini silakan klik tombol subscribe dan juga like. Terima kasih. Menakar nasionalisme dari Susilo Bambang Yudhoyono adalah hal yang sangat mudah sekali bagi saya, teman-teman. Ya, kita tinggal melihat saja mengenai nasionalismenya saat rapat paripurna pada hari ini. Ketika banyak mantan presiden dan juga wakil presiden datang untuk menjadi tamu kehormatan, Susilo Bambang Yudhoyono malah berada di Malaysia. Untuk apa saya tidak tahu juga, dan saya juga tidak terlalu peduli itu. Tapi yang pasti kita melihat bahwa beberapa kali Susilo Bambang Yudhoyono tidak hadir di acara kenegaraan Presiden Joko Widodo yang sering menggemparkan dan begitu memberikan inspirasi bagi politik di Indonesia. Kita melihat bagaimana Presiden Joko Widodo dalam rapat paripurna di gedung MPR memberikan bicara yang sangat baik. Pidato tersebut bahkan menyentuh banyak aspek, baik dari ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan juga tentunya hal-hal yang menjadi keresahan masyarakat Indonesia. Nah, secara ideologis, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Indonesia ini harus lepas dari politik identitas yang pernah dilakukan oleh Anies Baswedan yang merupakan mantan peserta konvensi Demokrat. Politik Presiden Joko Widodo juga menyentuh hal-hal yang sangat esensial, yakni kepartaian suatu lembaga negara. Secara sosial budaya, Presiden Joko Widodo juga menyatakan bahwa budaya Indonesia menggunakan itu kaya sehingga dia bisa memakai pakaian adat yang begitu beragam tentunya, teman-teman. Saat ini, Presiden Joko Widodo menggunakan pakaian adat dari Bangka Belitung yang merupakan provinsi tempat Ahok besar dan menjadi bupati di sana. Sebagai korban politik identitas, Ahok tentu merupakan orang yang paling menderita saat kalah melawan Anies Baswedan yang didukung oleh radikalisme dan ormas pro-teroris itu. Keberadaan Presiden Joko Widodo dalam dukungannya kepada Ahok tidak bisa dilihat dan dilakukan secara langsung, karena kita tahu sendiri bahwa Presiden Joko Widodo paham bahwa proses hukum tidak boleh ia intervensi sama sekali. Karena saat itu banyak sekali orang-orang yang menunggangi kasus Ahok, termasuk pihak-pihak yang memilih
proyek-proyek mangkrak, teman-teman. Dan saat itu, Presiden Joko Widodo tidak boleh bergerak dan menunggu waktu untuk menghancurkan segala radikalisme dan potensi-potensi teroris yang terjadi. Selama 10 tahun, radikalisme tumbuh sangat subur. Tentunya dengan keberadaan Hizbut Tahrir Indonesia, teman-teman. Dan juga pembela depan yang dipimpin oleh Rizik Syihab. Para pemain-pemain politik busuk ini ketahuan dan membusuk dari dalam. Orang-orang yang penting dipenjara 1 kali karena tindakan mereka. Bahkan hal ini sangat diharapkan oleh pesta mangkrak. Saya mempertanyakan nasionalisme dari mantan presiden sebelumnya. Seharusnya sebagai mantan presiden, dia bisa memberikan teladan bahwa pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 ataupun dalam waktu-waktu di bulan-bulan kemerdekaan, mereka tidak usah pergi ke luar negeri lah, hanya untuk menjadi contoh dan etalase bagi masyarakat Indonesia untuk mencintai negaranya. Mungkin ekspektasi saya terlalu berlebihan, tapi memang itulah yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin atau mantan pemimpin. Tapi sepertinya memang sakit hati itu tidak pernah bisa disembuhkan, karena memang orang ini bawa perasaan terus, teman-teman. Coba saja di depan telinganya dibisikin kalimat atau kata-kata 411 atau 212. Mungkin dia langsung panas seperti panci yang lagi di penjara. Sebagai pemimpin atau mantan pemimpin, sudah seharusnya merayakan kemerdekaan itu di dalam negeri sendiri. Saat ini yang harus kita lakukan adalah melawan pendukung Anies Baswedan. Dan Anies Baswedan merupakan maskot dari radikalisme itu sendiri. Kita harus merdeka dari mangkraknya pemikiran-pemikiran partai mangkrak. Ya, dengar-dengar dia juga tidak ikut acara 17-an di Istana Merdeka hari ini, teman-teman. Ya, padahal sebagai mantan presiden, dia seharusnya mendapatkan undangan dan dijadikan tamu baik. Tapi dia tidak memilihnya karena dia malu atau mangkrak. Ya, saya kira ini tidak bisa menjadi contoh bagi mantan-mantan pemimpin yang akan datang.